Semuanya, baiklah kami dari kelompok 6. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Evi Maria Sibuya dengan NIM 17050316. Pada saat ini kami akan membahas chapter 6, yaitu tentang intercorporate transfer of services non-current asset. Di mana di dalam intercorporate transfer pada non-current asset ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu disebut dengan undepreciable fixed asset, atau yang tidak mengalami penyusutan, misalnya adalah land atau tanah. Kemudian yang kedua adalah depreciable fixed asset, adalah yang mengalami penyusutan, misalnya kendaraan, building, ataupun equipment dan lain sebagainya. Kemudian overview consolidate entity, atau disebut dia sebagai gambaran dari entitas konsolidasi, di mana itu merupakan agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda, di mana nanti dari situ akan diambil laporan keuangan masing-masing afiliasi yang akan diambil menjadi suatu laporan konsolidasi yang menyajikan tentang laporan posisi keuangan dan juga hasil operasi yang akan seolah-olah menjadi perusahaan tunggal. Kemudian intercorporate transfer di sini juga berlaku yang namanya elimination yang diatur dalam PSAK yang ke-65, yaitu tentang consolidated financial statement, yang menyebutkan bahwa saldo antar perusahaan, penjualan, pembelian, kemudian ada pengeluaran ataupun beban yang berkaitan dengan saldo antar perusahaan dan transaksi haruslah dieliminasi. Kemudian masuk pada materi elimination of unrealized profit and losses, di mana pada slide ini terdiri atas dua perusahaan. Yang pertama adalah PT Indofood sebagai parent company dan PT Nestle sebagai subsidiary company. Di mana di sini juga terdapat 3 transaksi. Transaksi yang pertama adalah PT Indofood melakukan purchases of land dari pihak luar, yaitu sebesar 10 juta. Kemudian transaksi yang kedua itu PT Indofood melakukan sale of land kepada PT Nestle, yaitu sebesar 15 juta, sehingga PT Indofood itu mendapatkan gain sebesar 5 juta yang merupakan selisih antara 15 juta dikurang dengan 10 juta. Kemudian transaksi yang ketiga itu adalah di mana PT Nestle melakukan penjualan sale of land kepada pihak luar, yaitu sebesar 25 juta, sehingga PT Nestle mendapatkan keuntungan atau gain sebesar 10 juta yang merupakan selisih antara 25 juta dikurang dengan 15 juta. Kemudian di sini ada 4 kasus. Kasus yang pertama adalah di mana transaksi yang pertama, kedua, dan ketiga diselesaikan dalam periode yang sama, sehingga jumlah keuntungan yang akan dilaporkan itu yang pertama PT Indofood akan melaporkan 5 juta, yaitu 15 juta dikurang 10 juta. Kemudian PT Nestle akan melaporkan keuntungan sebesar 10 juta yang merupakan selisih antara 25 juta dikurang 15 juta. Kemudian consolidated entity-nya itu menjadi 15 juta, yaitu hasil pengurangan dari 25 juta dikurang 10 juta, di mana keuntungan dari setiap perusahaan ini sudah bisa dianggap terrealisasi. Kemudian pencatatan jurnalnya itu untuk PT Indofood sendiri pada transaksi yang pertama itu adalah mencatat land sebesar 10 juta di debit, kemudian cash sebesar 10 juta di kredit. PT Nestle no entry. Kemudian untuk transaksi yang kedua, PT Indofood akan mencatat cash sebesar 15 juta di debit, kemudian land sebesar 10 juta di kredit, dan gain on sale sebesar 5 juta di kredit. PT Nestle akan mencatat pada transaksi kedua atas pembelian tanah, yaitu land sebesar 15 juta di debit dan cash sebesar 15 juta di kredit. Nah, untuk transaksi yang ketiga itu PT Indofood tidak mencatat jurnalnya atau no entry. Kemudian PT Nestle akan mencatat penjualan atau sale of land kepada yang namanya entitas luar, yaitu sebesar 25 juta, sehingga dia mencatat cash sebesar 25 juta di debit, kemudian land sebesar 15 juta di kredit, dan gain on sale sebesar 10 juta di kredit. Kemudian kasus yang kedua yaitu adalah hanya transaksi satu yang diselesaikan selama periode berjalan, di mana keuntungan yang akan dilaporkan itu adalah PT Indofood 0, PT Nestle juga 0, dan juga consolidated entity-nya itu adalah 0, di mana nilainya itu bisa 0 karena pada transaksi satu tidak ada transaksi penjualan yang bisa menghasilkan keuntungan. Kemudian PT Indofood akan mencatat land sebesar 10 juta di debit, kemudian cash sebesar 10 juta di kredit.
Kemudian kasus yang ketiga, hanya transaksi 1 dan 2 yang diselesaikan selama periode berjalan, sehingga jumlah keuntungan yang akan dilaporkannya itu adalah PT Indofood sebesar 5 juta yang merupakan selisih antara 15 juta dikurang 10 juta, kemudian PT Nestle itu adalah 0, dan consolidated entity itu adalah 0, di mana keuntungan ini belum bisa dianggap terrealisasi. Kemudian PT Indofood pada transaksi 1 akan mencatat lens di sebelah debit sebesar 10 juta, kemudian cash di sebelah kredit sebesar 10 juta, PT Nestle no entry. Kemudian untuk transaksi yang kedua, PT Indofood akan mencatat cash di sebelah debit 15 juta, kemudian land di sebelah debit sebesar 10 juta, dan gain on sale sebesar 5 juta di debit. Nah, PT Nestle pada transaksi 2 juga akan mencatat pembelian atas sana, yaitu land sebesar 15 juta di debit dan cash sebesar 15 juta di kredit. Nah, kemudian untuk kasus yang keempat, hanya transaksi 3 yang diselesaikan selama periode berjalan, sehingga jumlah keuntungan yang akan dilaporkan itu adalah PT Indofood itu 0 karena tidak berhubungan dengan transaksi yang ketiga. Kemudian PT Nestle akan mencatat jumlah keuntungan itu adalah 10 juta, yaitu merupakan selisih antara 25 juta dikurang 15 juta. Kemudian consolidated entity-nya itu adalah 15 juta yang merupakan selisih antara harga jual yang akan dibayarkan oleh pihak luar dengan jumlah keuntungan dari PT Nestle itu sendiri. Di mana jurnalnya yang akan dicatat oleh PT Nestle atas penjualan tanah adalah cash sebesar 25 juta di debit, kemudian land sebesar 15 juta di kredit, dan gain on sale sebesar 15 juta 10 juta di kredit. Kemudian masuk pada materi aset transfer involving land, di mana di sini diasumsikan PT Indofood itu mengakuisisi tanah sebesar 20 juta pada tanggal 1 Januari 2011 dan menjual tanah tersebut kepada PT Nestle sebagai subsidiarinya pada tanggal 1 Juli 2011 sebesar 35 juta. Sehingga pada tanggal 1 Januari itu PT Indofood akan mencatat land sebesar 20 juta di debit dan cash sebesar 20 juta di kredit. PT Nestle itu no entry. Nah, kemudian PT Indofood pada tanggal 1 Juli itu akan mencatat cash sebesar 35 juta di debit, kemudian land 20 juta di kredit, kemudian gain on sale 15 juta di kredit. Nah, PT Nestle akan mencatat pada tanggal 1 Juli yaitu land sebesar 15 juta di debit dan juga cash sebesar 15 juta di kredit. Nah, di mana pada tanggal 1 Juli ini PT Indofood kan ada gain on sale-nya. Di dalam laporan keuangan konsolidasi, keuntungan atas penjualan atau gain on sale itu haruslah dieliminasi. Di mana nilai eliminasinya itu adalah nilai yang 35 juta tadi harus dinyatakan kembali ke harga tanah yang sebelumnya, yaitu sebesar 20 juta. Sehingga elimination jurnalnya itu menjadi gain on sale of land itu sebesar 15 juta di debit dan land itu sebesar 15 juta di kredit. Ini merupakan elimination journal pada tanggal 31 Desember 2011 sebelum tutup buku. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Nadia. Saya Pindi Triulina, NIM 17050306, akan melanjutkan slide dari Kak Nadia, yaitu saya akan menjelaskan tentang consolidation net income. Di sini tertulis PT Indofood separate income-nya sebesar 155 juta dikurangin unrealized intercompany profit on downstream asset sale sebesar 15 juta, sehingga PT Indofood separate realized income-nya sebesar 140 juta. Kemudian dijumlahkan dengan PT Nestle net income-nya sebesar 50 juta, sehingga hasil dari consolidated net income-nya sebesar 190 juta. Kemudian consolidated net income tersebut dikurangin dengan income assigned to non-controlling interest sebesar 10 juta, sehingga didapatkan income assigned to controlling interest-nya sebesar 180 juta. Kemudian non-controlling interest diilustrasikan laba bersih subsidiari untuk tahun 2011 sebesar 50 juta dan kepemilikan non-controlling stockholders interest sebesar 20%. Oleh karenanya, laba sebesar 10 juta dialokasikan ke non-controlling interest. Book value of PT Nestle tanggal 31 Desember 2011 yaitu common stock-nya sebesar 200 juta, return earnings-nya sebesar 120 juta, total book value-nya yaitu sebesar 320 juta. Dikalikan dengan non-controlling
stockholders proportionate share-nya sebesar 0,20. Sehingga hasil dari non controlling interest Desember tanggal 31 2011 yaitu sebesar 64 juta. Upstream sale. Diilustrasikan perlakuan upstream dengan contoh seperti yang digunakan untuk mengilustrasikan downstream sale. Dalam kasus ini, PT Nestle mengakui keuntungan dari penjualan tanah ke PT Indofood sebesar 15 juta selain laba yang diperoleh dari operasi regulernya sebesar 50 juta. Sehingga laba bersih PT Nestle untuk 2011 sebesar 65 juta. Laba tersendiri PT Indofood sebesar 140 juta dan seluruhnya berasal dari operasi normalnya. Consolidated net income. Di sini tertulis PT Indofood separate income-nya sebesar 140 juta, PT Nestle net income-nya sebesar 65 juta, dikurangin unrealized intercompany profit on upstream asset sale-nya sebesar 15 juta, sehingga PT Nestle realized income-nya sebesar 50 juta. PT Indofood separate income-nya dikurangin dengan PT Nestle realized income-nya dijumlahkan. Consolidated net income. Tertulis PT Indofood separate income-nya sebesar 140 juta, PT Nestle net income-nya sebesar 65 juta, dikurangi dengan unrealized intercompany profit on upstream asset sale sebesar 15 juta, sehingga PT Nestle realized income-nya yaitu sebesar 50 juta. Kemudian PT Indofood separate income dijumlahkan dengan PT Nestle realized income-nya sehingga consolidated net income-nya sebesar 190 juta. 190 juta tersebut dikurangkan dengan income assigned to non-controlling interest sebesar 10 juta. Sehingga income assigned to controlling interest-nya yaitu sebesar 180 juta. Non-controlling interest. Book value of PT Nestle Desember tanggal 31 2011 yaitu common stock-nya 200 juta dikurangkan dengan non-controlling interest. Tercatat book value of PT Nestle tanggal 31 Desember 2011 yaitu common stock-nya sebesar 200 juta dijumlahkan dengan return earnings-nya sebesar 135 juta sehingga total book value-nya yaitu 335 juta. Kemudian dikurangkan dengan unrealized intercompany gain on upstream land sale sebesar 15 juta. Totalnya realized book value of PT Nestle yaitu sebesar 320 juta dikalikan dengan non-controlling stockholders proportionate share sebesar 0,20 sehingga hasil dari non-controlling interest Desember 31 2011 yaitu sebesar 64 juta. Eliminating unrealized profits after the first year yaitu jurnal eliminasi pada penjualan downstream atas tanah selama PT Nestle masih memiliki tanah adalah sebagai berikut. Return earning tanggal 1 Januari yaitu sebesar 15 juta di debit, land sebesar 15 juta di kredit. Dalam kasus upstream jurnalnya adalah return earning tanggal 1 Januari sebesar 12 juta, non controlling interest sebesar 3 juta di debit, land sebesar 15 juta di kredit. Downstream sale diilustrasikan PT Indofood dan PT Nestle dimodifikasi untuk mengilustrasikan penjualan downstream dari aset disusutkan. Asumsikan bahwa PT Indofood menjual peralatan ke PT Nestle pada tanggal 31 Desember 2011 seharga 7 juta. Biaya perolehan peralatan parent company sebesar 9 juta pada saat dibeli tanggal 31 Desember 2008. 3 tahun sebelum 31 Desember 2011 dan telah disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan umur 10 tahun tanpa nilai sisa. Nilai buku dari peralatan sesaat sebelum penjualan oleh PT Induk dihitung sebagai berikut. Initial acquisition cost PT Indofood yaitu sebesar 9 juta. Accumulation depreciation per 31 Desember 2011
annual depreciation-nya 9 juta dibagi 10 tahun, yaitu sebesar 9 juta. Kemudian dikalikan dengan jumlah tahunnya itu sebanyak 3 tahun. Totalnya 2.700.000. Kemudian initial acquisition cost PT Indofood tersebut dikurangkan dengan hasil dari perkalian annual depreciation dikali tahunnya itu sebesar 2.700.000, sehingga hasil dari book value-nya per 31 Desember 2011 itu yaitu 6.300.000. Keuntungan yang diakui oleh PT Indofood dari penjualan peralatan antar perusahaan sebesar selling price of equipment-nya 7 juta dikurangkan dengan book value of equipment-nya sebesar 6.300.000, sehingga profit from equipment sales-nya sebesar 700.000. Ayat jurnal perusahaan terpisah 2011. PT Nestle mencatat pembelian peralatan sebesar biaya perolehannya sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2011 yaitu equipment 7 juta di debit, cash 7 juta di kredit. PT Nestle tidak menyusutkan peralatan selama tahun 2011 karena peralatan tersebut dibeli pada akhir tahun 2011. PT Indofood harus mencatat penyusutan peralatan untuk tahun 2011 karena memiliki aset tersebut sampai akhir tahun, yaitu depreciation expense-nya di debit sebesar 900, akumulasi depreciation-nya sebesar 900.000. Oke. Perkenalkan, nama saya Mega Elizabeth Simorangkir dengan NIM 170503036. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Pindi Triulina, di mana saya akan membacakan jurnal dari Kertas Kerja 2011. Itu yang pertama jurnalnya, income from PT Nestle 40 juta di debit, dividen declared 24 juta di kredit, investment in PT Nestle 16 juta di kredit, dengan mengeliminasi pendapatan anak perusahaan. Yang kedua yaitu jurnalnya income for non-controlling interest 10 juta di debit, dividen declared 6 juta di kredit, non-controlling interest 4 juta di kredit. Yang ketiga jurnalnya itu common stock PT Nestle 200 juta di debit, return earning January 100 juta di debit, investment PT Nestle 240 juta di kredit, non-controlling interest 90 juta di kredit. Yang keempat yaitu jurnalnya itu building and equipment 2 juta di debit, gain on sale of equipment 700.000 di debit, accumulation depreciation 2.700.000 di kredit. Baiklah, saya akan menjelaskan konsolidasi net income 2011, di mana PT Indofood spare income 140.700.000 dikurangi unrealized intercompany profit on upstream equipment sale nya 700.000, maka PT Indofood realized net income-nya diperoleh 140 juta, PT Nestle net income-nya 50 juta, consolidated net income-nya 190 juta, di mana income to not controlling interest-nya didapat bahwa 50 juta dikali 0,2 hasilnya ada 10 juta. Income to controlling interest yaitu 180 juta. Saya akan membacakan ayat jurnal tersendiri 2012, di mana bahwa selama tahun 2012 PT Nestle mulai menyusutkan biaya perolehan peralatan sebesar 7 juta yang diakuisisi PT Indofood selama sisa umur 7 tahun menggunakan metode penyusutan garis lurus. Hasilnya adalah beban penyusutan sebesar 1 juta per tahun. Jadi 7 juta dibagi 7 tahun. Jadi jurnalnya itu depreciation expense-nya 1 juta di debit, akumulasi depreciation-nya 1 juta di kredit. PT Indofood mencatat ayat jurnal metode ekuitas tahun 2012 untuk mencerminkan bagiannya atas laba PT Nestle sebesar 74 juta dan dividen sebesar 40 juta. Dengan pencatatan jurnal cash 32 juta di debit, investment in PT Nestle 32 juta di kredit dengan 40 juta dikali 0,80. Yang kedua yaitu jurnal investment in PT Nestle 59 juta 200.000 di debit, income from PT Nestle 59 juta 200.000 di kredit. Jadi laba bersih PT Nestle hanya sebesar 74 juta untuk tahun 2012. Karena telah dikurangi beban penyusutan sebesar 1 juta atas aset yang ditransfer. Oleh karena itu, bagian PT Indofood
atas laba sebesar 59 juta didapat dari 74 juta dikali 0,80. Saya akan membacakan kertas kerja dari tahun 2012 di mana jurnalnya itu income from PT Nestle 59.200.000 di debit, dividen di kredit 32 juta di kredit, investment PT Nestle 27.200.000 di kredit. Yang jurnal yang kedua yaitu income for non controlling interest 14.800.000 di debit, dividen di kredit 8 juta di kredit, non controlling interest 6.800.000 di kredit. Yang ketiga jurnal itu common stock PT Nestle 200 juta di debit, return earning January 100 juta di debit, investment in PT Nestle 256 juta di kredit, non controlling interest 64 juta di kredit. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu laba bersih dan saldo laba konsolidasi 2012 di mana bahwa PT Indofood spare income 160.900.000 ditambah alas intercompany profit on upstream equipment sales 100.000. Maka diperoleh PT Indofood realized net income-nya 161 juta, PT Nestle net income-nya 74 juta, consolidated net income-nya 235 juta. Income to non-controlling interest-nya 74 juta dikali 0,2 hasilnya 14.800.000. Itu dikurangi, maka income to controlling interest-nya dapat dihasilkan 220.200.000. Saya akan menjelaskan tentang kepentingan non pengendalian, di mana bahwa laba yang dialokasikan ke pemegang saham non pengendalian di tahun 2012 sama dengan bagian proporsionalnya atas laba terrealisasi dan dilaporkan anak perusahaan. Laba bersih PT Nestle untuk tahun 2012 sebesar 74 juta dan bagian kepemilikan pemegang saham non pengendalian sebesar 20% adalah 14.800.000 itu didapat 74 juta dikali 0,20. Total kepentingan non pengendalian pada akhir tahun 2012 adalah sebesar 70.800.000 di mana pencatatan nilai buku PT Nestle per 31 Desember 2012 common stock-nya diperoleh 200 juta, return earning-nya 154 juta, total book value-nya 354 juta. Proportional share of not controlling shareholders-nya 0,20 atau sama dengan 20% itu dikalikan, maka hasil not controlling interest per 31 Desember 2012 itu 70.800.000. Sini saya akan menjelaskan tentang perubahan estimasi umur aset setelah transfer. Pada saat aset disusutkan, ditransfer antar perusahaan, perubahan estimasi sisa umur ekonomis dapat terjadi. Sebagai contoh, perusahaan pengakuisisi mungkin menggunakan aset tersebut untuk produksi yang berbeda atau frekuensi penggunaan laba yang berubah. Jika hal itu terjadi, perubahan estimasi sisa untuk aset disusutkan pada saat transfer antar perusahaan, maka perlakuannya sama dengan jika perubahan tersebut terjadi pada saat aset tersebut masih terdapat pada pembukaan afiliasi yang mentransfer masa manfaat yang harus digunakan sebagai dasar penyusutan. Saya akan menjelaskan tentang upstream sale. Upstream sale atau sama dengan penjualan upstream, yaitu di mana perlakuan laba belum terrealisasi dari penjualan antar perusahaan arus kas ke atas sama dengan perilaku untuk penjualan downstream, kecuali laba belum terrealisasi dan pengakuan realisasi berdasarkan dilakukan antara pemilik, entitas induk atau kepentingan pengendalian dan kepentingan penjualan. Saya akan membacakan pencatatan dari nilai buku peralatan, di mana bahwa biaya perolehan awal PT Nestle yaitu 9 juta, akumulasi penyusutan per 31 Desember 2011, penyusutan tahunnya yaitu 9 juta dibagi 10 tahun, jadi 1 tahunnya itu 900.000. Jumlah tahunnya itu 3 tahun, jadi nilai buku per 31 Desember 2011 yaitu 2.700.000. Jadi hasilnya itu 6.300.000. Saya akan membacakan air journal dari PT Nestle ini tersendiri, yaitu depreciation expense-nya 900.000 di debit, accumulated depreciation-nya 900.000 di kredit. Yang kedua jurnal itu cash 7 juta di debit, akumulasi depreciation 2.700.000 itu di debit, equipment 9 juta itu di kredit, gain on sale of equipment itu 700.000 di kredit.
Ayat jurnal PT Indofood-nya tersendiri yaitu equipment 7 juta di debit, cash 7 juta di kredit. Baiklah, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Nama saya Jenny Artaulina Turnip, NIM 170503046. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, Mega Elizabeth, yang mana sebelumnya beliau membahas mengenai penjualan upstream. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa pengakuan laba belum terrealisasi dari penjualan antar perusahaan arus ke atas sama dengan perlakuan untuk penjualan downstream, kecuali pengakuan laba belum terrealisasinya, dan pengakuan laba realisasi berikutnya harus dialokasikan antara pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh teman saya. Jadi ayat jurnal metode ekuitas untuk PT Indofood, yaitu PT induknya sendiri, di jurnalnya ada cash di debit sebesar 24 juta, investment in PT Nestle Stock di kredit sebesar 24 juta. Dengan keterangan 24 juta itu diperoleh dari dividen dari subsidiary sebesar 30 juta dikali 0,80. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu investment in PT Nestle Stock di debit sebesar 40.560.000 dan income from subsidiary di kredit sebesar 40.560.000. Ini dibuat untuk mencatat pendapatan metode ekuitas, yang mana 40.560.000 itu diperoleh dari 50 juta ditambah 700 juta dikali 0,80. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasinya yaitu yang pertama ada income from PT Nestle di debit sebesar 40.560.000 dan dividen declared di kredit sebesar 24 juta, investment in PT Nestle Stock di kredit sebesar 16.560.000. Jurnal eliminasi selanjutnya income to non-controlling interest di debit sebesar 10 juta, dividen declared di kredit sebesar 6 juta, dan not controlling interest di kredit sebesar 4 juta. Jurnal eliminasi ini dibuat untuk mengalokasikan laba ke non-controlling interestnya, yang mana 10 juta itu diperoleh dari 50 juta ditambah 700.000 dikali 0,20. Selanjutnya ada ayat jurnal tambahan yang diperlukan untuk mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan peralatan antar perusahaan, yang mana jurnalnya itu yaitu equipment di debit sebesar 2 juta, gain on sale of equipment di debit sebesar 700.000, dan akumulasi depresiasi di kredit sebesar 2.700.000. Selanjutnya kita akan masuk ke konsolidasi net income pada tahun 2011. Seperti yang ada di slide, konsolidasinya itu PT Indofood separate income di debit di kredit sebesar 140 juta, PT Nestle net income di debit sebesar 50.700.000 dikurangi dengan unrealized intercompany profit on upstream equipment sale sebesar 700.000. Maka apabila ditandingkan, diperolehlah realized net income PT Nestle sebesar 50 juta, dan ditandingkan lagi dengan konsolidasi net income-nya sebesar 190 juta, kemudian dikurangkan dengan income to non-controlling interest sebesar 10 juta, yang mana 10 juta itu diperoleh dari 50 juta dikali 0,2. Maka
konsolidasi net income dikurangkan dengan income to non-controlling interest, diperolehlah income to controlling interestnya sebesar 180 juta. Kemudian kita masuk ke pembukuan tahun 2012, di mana pembukuan ini dicatat oleh PT Nestle sebagai investasi, yaitu original cost-nya sebesar 240 juta, di debit equipment accrual 2011-nya sebesar 40.560.000 yang diperoleh dari 50.700.000 dikali 0,8. Apabila dikurangkan ke original cost-nya akan diperoleh 256.560.000. Kemudian kita masukkan lagi equity accrual 2012 yang di debit sebesar 60.720.000. 60.720.000 ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan diperoleh dari 75.900.000 dikali 0,8, hasilnya 60.720. Maka diperolehlah saldo investment in PT Nestle di debit sebesar 285.280.000 rupiah. Kemudian di kredit ada dividen tahun 2011 sebesar 24 juta yang diperoleh dari 30 juta dikali 0,8, dan dividen tahun 2012-nya dikredit sebesar 32 juta yang diperoleh dari 40 juta dikali 0,8. Selanjutnya kita masuk ke jurnal yang selanjutnya. Di situ ada jurnalnya income from PT Nestle di debit sebesar 60.720.000. Kemudian dicatat lagi di dividen declared-nya di kredit sebesar 32 juta. Investment in PT Nestle stoknya sebesar 28.720.000. Nah, jurnal ini dicatat untuk mengeliminasi pendapatan dari PT Nestle-nya tadi. Nah, pasti dari kita bertanya 60.720.000 itu berasal dari mana gitu kan. Jadi 60.720.000 itu berasal dari 75.900.000 dikali 0,8 dari perolehan jurnal sebelumnya. Kemudian dicatat lagi di jurnalnya income to non-controlling interest sebesar 15.200.000 di debit. Kemudian dividen declared di kredit sebesar 80 juta, non-controlling interest di kredit sebesar 7.200.000. Jurnal ini dicatat untuk mengalokasikan laba ke non-controlling interest. Selanjutnya dicatat lagi common stock PT Nestle di debit sebesar 200 juta dan retained earnings sebagai laba ditahan per tanggal 1 Januari sebesar 120.700.000 di debit. Kemudian investment in PT Nestle stock di kredit sebesar 256.560.000. Lalu non-controlling interest di kredit sebesar 64.140.000. Di jurnal ini dicatat untuk mengeliminasi saldo investasi awal. Lalu diperlukan juga ayat jurnal tambahan untuk mengeliminasi keuntungan yang belum terrealisasi ini. Jadi dicatatkanlah jurnal eliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan peralatan antar perusahaan, yaitu land and equipment di debit sebesar 2 juta, retained earnings di debit sebesar 560.000, non-controlling interest sebesar 140.000, dan akumulasi depresiasi sebesar 2.700.000.